Melihat daripada konflik Iran dan Israel ini, kita lebih baik membahasnya bukan dari apa yang sekarang terjadi, tapi lihat dia pada riwayat sejarah bagaimana karakteristik Iran di zaman sebelumnya. Kita ketahui bersama, Iran sebelumnya pernah melakukan atau pernah melaksanakan perang yang sangat brutal dan sangat lama sekali dengan Irak, ya. 1980 sampai 1988, 8 tahun terbrutal, terlama, menghancurkan sampai 1 juta korban jiwa dari kedua belah pihak. Jadi emang betul Iran itu sebagai seorang spesialis perang dan superpower pada saat itu emang sudah di dalam pemahaman kepada militernya itu sudah lebih maju daripada di antara negara-negara lainnya. Dan jangan lupa juga apa yang sekarang terjadi. Ini saya rekamnya tanggal 4 Maret 2026, ya. Iran kembali melaksanakan perang terbukanya bersama Israel. Yang dulu yang dilakukan Iran dengan Irak itu sebutnya, saya bilangnya perang saudara, ya, karena sama Muslim. Ketakutan Saddam Hussein terhadap Iran itu adalah revolusi Iran Syiah, revolusi Islam Syiah, dan keduanya ya konflik-konflik receh seperti di perbatasan. Jadi dan intervensi Amerika juga. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita yang punya tetangga, ya, Indonesia dengan Malaysia, jangan sampai terprovokasi dengan intervensi pecah belah, ya, belah bambu ini. Nah, kita akan bahas Iran dan Israel masa kini. Apakah ini tiba-tiba terjadi? Oh tidak, ini tidak tiba-tiba terjadi langsung ngajak COD-an perang, kayak gitu. Jadi 1979 itu Iran dan Israel pernah perang, ya. Ingat, 1979 sudah terjadi ketegangan antara Israel dan Iran, dan bukan hanya ketegangan, benar-benar terjadi perang, ya. Ya, benar-benar terjadi perang ketika itu. 1979 itu Israel dengan hal yang sama pada saat ini mencurigai Iran itu menyusun misil-misil untuk membuat sebuah nuklir. Jadi kecurigaannya sama, 1979 sampai 2026 ini kecurigaannya sama. Dengan keyakinan di dalam perspektif emosional agamanya bahwasanya nanti Israel akan dibumi hanguskan, di dalam satu keyakinan, di dalam keyakinan Syiah. Nanti jadi ketakutan itu Israel tuh, ya. Karena dulu Israel juga kan warga-warganya warga pendatang dari Eropa Timur yang datang ke Palestina membuat sebuah negara yang diberikan oleh Inggris di dalam kesepakatan Balfour itu, ya. Jadi sebenarnya isu panas ketegangan Iran dan Israel itu sudah ada sejak 1979. Terus sekarang uniknya itu Amerika benar-benar di depan, ya. Bukan hanya provokasi intervensi, tapi menamakan dirinya US dan Israel itu melawan Iran itu. Ini menarik untuk dikaji sebagai Middle East and Islamic Studies, studi Timur Tengah, ya. Tapi kita harus jeli, jangan terburu-buru menyimpulkan. Pahami dulu hal-halnya dalam perspektif sejarah, studi Timur Tengah dan lain-lain, bisa biar agar kita semua menentukan nasib kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak terburu-buru dan tidak terlalu sembrono, ya. Oke, kita bahas lagi bahwasanya Israel ini ada dua perspektif yang dia jalankan sebagai negara. Israel sebagai negara modern yang punya visi misi, ya, selayaknya negara modern, ingin menjadi juga negara-negara maju. Namun Israel sebagai perspektif negara jumud, atau saya bilangnya negara ortodoks Yahudi, ya. Di dalam konsep negara ortodoks Yahudi, ya, Yahudi kuno, ada satu hal yang menjadikan pemahaman dan keyakinan motivasinya dalam mengambil alih Yerusalem, atau khususnya sekarang kita Palestina, ya, menurut perspektif keyakinannya. Jadi ada satu hal yang saya nggak akan mungkin lebih panjang lebar di situ, itu akan terlalu memakan banyak waktu. Jadi menurut mereka, ya itulah yang dijanjikan Tuhan, katanya.
tanah-tanah Yerusalem itu adalah apa yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, ya. Gimana caranya sampai ada di tangan mereka. Jadi ikhtiar mereka itu berpahala menurut mereka. Dan kita juga berpahala juga mempertahankan Masjidil Aqsa dalam amanahnya dari Presiden Umar bin Khattab ketika itu, yang sangat adil, tetap memberikan ruang kepada orang-orang Yahudi atau yang sekarang Israel berada di Palestina sekarang. Jadi kalau bahas sejarah itu tidak boleh terlalu baper juga, ya. Kita bahas aja secara fakta-fakta datanya. Namun kita juga harus ada kecenderungan kita itu ada di pihak mana, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang penting berdasarkan data objektif, sumber-sumber primer dan sekunder, ya. Banyak penelitian dari jurnal-jurnal internasional, bahkan yang terbaru itu dari tesis-tesis mahasiswa baru, ya, mahasiswa yang sekarang. Jadi permasalahan umum di antara Iran atau khususnya di negara-negara Teluk di Middle East ini sebenarnya unik. Kalau yang Sunninya kita bahas, yang Sunni, negara-negara Sunni seperti Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Oman, ya, Kuwait, kita ketahui bersama. Yang Sunni itu mereka tuh lebih cenderung memakai satu prinsip Rasulullah juga, yaitu boleh bekerja sama, melakukan hubungan diplomatik dengan negara sekalipun kafir, ya. Yang penting saling menguntungkan, tidak saling melukai, tidak saling merugikan. Maka itu yang dilakukan Arab Saudi Arabia. Maka haram hukumnya melanggar perjanjian ini karena saling menguntungkan. Menurut Saudi Arabia, Amerika menguntungkan dia, Inggris menguntungkan dia. Ya nggak apa-apa, itu perspektif juga, karena Rasulullah dulu ada ajarannya. Rasulullah juga bekerja sama dengan Yahudi, melakukan perjanjian piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi. Dalam perspektif yang lain, Islam ortodoks atau Islam yang sangat kalau kita bahas seperti Syiah, ada teologi lain bahwasanya agama atau suatu keyakinan itu kalau sudah direndahkan kehormatannya, maka wajib dipertahankan dan wajib kita untuk mengambil alih kekuasaan itu, dan tidak ada di bawah bayang-bayang negara-negara besar. Itu yang dilakukan oleh Iran. Iran nggak mau di bawah negara, di bayang-bayang negara-negara lain, diintervensi. Namun Iran dengan resiko yang diambilnya, menerima hukuman, dengan pokoknya stabilitas ekonominya dibikin turun sampai